Menuduh saya murtad, menghina Islam, menodai Islam, ingin menghancurkan Islam. Itu adalah fitnah yang keji. Saya adalah seorang muslim yang tak punya niat sedikit pun untuk meninggalkan agama saya. Saya tidak merasa harus ada alasan kuat untuk melakukan jamak. Dari apa yang saya tahu, dalam Al-Quran sendiri tidak ada perintah sholat 5 waktu. Al-Quran hanya menyebut ada sholat di waktu-waktu tertentu dan jumlahnya menurut perhitungan saya bukanlah 5. Karena itu dalam dunia Islam ada banyak umat Islam yang memang menjalankan sholat 3 kali sehari. Saya adalah muslim yang taat, tapi percaya di dunia ini bukan hanya Islam agama yang benar. Saya percaya semua agama benar. Tentu saja kecuali yang mengada-ada seperti yang menyembah setan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bang Ade Armando membelah diri sekaligus memberikan klarifikasi terhadap pandangan pribadinya dalam memahami waktu sholat menurut Al-Quran. Bang Ade pernah mengeluarkan statement secara tekstual bahwa sholat diwajibkan 3 kali dalam sehari semalam, yaitu siang, malam, dan pagi. Berdasarkan Quran Surah Al-Hud ayat 114 dan Quran Surah Al-Isra ayat 78. Karena Bang Ade mengeluarkan perkataan demikian di media sosial tanpa mau membaca hadis, kitab tafsir tentang ayat waktu sholat tersebut, akhirnya warganet bereaksi mengomentari ragam komentar-komentar yang miring. Bahkan dia pernah dikatakan kafir, liberal, sesat, dan lain seterusnya. Sebenarnya yang perlu digarisbawahi sebenarnya Bang Ade memahami ayat waktu sholat secara harfiah literal berdasarkan terjemahan Al-Quran apa adanya, tidak bergerak terhadap hadis Nabi yang menjelaskan tentang waktu sholat dan kitab-kitab tafsir Mu'tabaroh sebagai pemahaman atas penafsiran daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini kekurangannya. Di samping itu juga ternyata ini Bang Ade Armando masih tetap meyakini semua agama adalah benar. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak seperti apa komentar perkataan Bang Ade Armando yang disebut sebagai membelah diri atas orang-orang yang tidak suka dengan argumentasi, perkataan, dan gagasan beliau yang selalu beliau dikatakan sebagai pemikir liberal dan lain seterusnya. Untuk itu mari kita simak dalam video berikut ini. Saya hendak bela diri. Belakangan ini saya menyaksikan berbagai video yang menuduh saya murtad, menghina Islam, menodai Islam, ingin menghancurkan Islam. Itu adalah fitnah yang keji. Saya adalah seorang muslim yang tak punya niat sedikit pun untuk meninggalkan agama saya. Tidak mungkin terbersit dalam pikiran saya untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, dari ajaran Islam. Saya merasa saya adalah muslim yang taat, atau paling tidak cukup taat. Saya sholat 5 kali, walau mungkin saya cukup rileks menjalankannya. Saya lazim melakukan penggabungan sholat. Dalam Islam itu namanya jamak. Jadi saya bisa menggabungkan sholat duhur dengan asar atau sholat maghrib dengan isya. Ini adalah hal yang sangat lazim dalam Islam. Saya tidak merasa harus ada alasan kuat untuk melakukan jamak. Dari apa yang saya tahu, dalam Al-Quran sendiri tidak ada perintah sholat 5 waktu. Al-Quran hanya menyebut ada sholat di waktu-waktu tertentu dan jumlahnya menurut perhitungan saya bukanlah 5. Karena itu dalam dunia Islam ada banyak umat Islam yang memang menjalankan sholat 3 kali sehari. Tapi untuk kali ini saya tidak ingin terlalu jauh membahasnya. Kalau Anda tertarik untuk mendiskusikannya, saya sangat bersedia untuk menyampaikan argumen saya tentang sholat ini di video yang lain. Tapi saya merasa perlu menjelaskan saya sholat untuk menyatakan pada mereka yang memfitnah saya bahwa saya adalah muslim yang menjalankan perintah yang disampaikan Nabi Muhammad. Saya adalah muslim yang sangat percaya dengan ajaran Islam.
Memang harus pula saya beri catatan. Saya adalah muslim yang taat, tapi percaya di dunia ini bukan hanya Islam agama yang benar. Saya percaya semua agama benar. Tentu saja kecuali yang mengada-ada seperti yang menyembah setan misalnya. Tapi di luar itu, semua agama dan kepercayaan menurut saya adalah benar. Saya percaya para penyebar agama memang memperoleh wahyu dari Tuhan. Dari Nabi Muhammad, Yesus, Nabi Musa, Konghucu, Siddhartha Gautama, dan sebagainya dan sebagainya. Saya percaya semua agama membawa ajaran kebaikan. Sebagian orang akan menuduh saya liberal. Tapi terlepas dari penampakan itu, saya merasa sebagai seorang muslim, saya memang wajib menerima keberagaman agama. Jadi kalau saya mengakui kesetaraan agama, itu bukan karena saya tidak percaya Islam, tapi justru karena saya menganggap umat Islam atau seluruh umat beragama di dunia harus menerima kesetaraan agama. Tapi saya dituduh murtad atau melecehkan Islam bukan karena soal kesetaraan ini. Saya dituduh menghina atau melecehkan karena saya menyatakan umat Islam tidak perlu menjalankan semua hukum dan ajaran yang termuat dan tertulis eksplisit dalam Al-Quran secara baku. Maksud saya begini, di dalam Al-Quran kan ada banyak pernyataan yang dianggap sebagai hukum yang harus dijalankan umat Islam. Paling gampang adalah ada ajaran dalam Al-Quran bahwa umat Islam tidak boleh makan babi atau khinzir dan memakan binatang buas. Atau ada perintah agar umat Islam naik haji. Perintah itu diturunkan melalui Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi alias 14 abad yang lalu. Nah, dalam pandangan saya, itu adalah rangkaian aturan yang belum tentu harus kita jalankan di abad 21 ini. Saya tidak sedang mendorong umat Islam untuk makan babi ya, tapi barangkali kita layak atau bisa diskusikan kembali apakah pelarangan tersebut memang perlu dipatuhi secara kaku saat ini. Itu sebenarnya sudah saya sampaikan sejak lama, tapi kini kembali menjadi ramai karena saya diskusikan dengan Kumaila Hakimah di Cokro TV. Serangan terhadap Kumaila luar biasa. Tapi saya tidak bisa menjelaskan sikap Kumaila ya. Saya ingin menjelaskan mengapa saya berpikir begitu. Jadi dalam pandangan saya, Al-Quran memang tidak pernah diniatkan untuk menjadi sebuah kitab suci yang dipercaya berisi hukum dan aturan yang baku sepanjang masa. Islam itu tidak tunggal. Islam yang dipercaya di abad 21 akan berbeda dengan Islam yang dipercaya pada abad ke-7. Islam yang dipercaya di Indonesia akan berbeda dengan Islam yang dipercaya di Arab Saudi. Dan contohnya kan sangat banyak. Misalnya saja, di Saudi masih diberlakukan hukuman mati terhadap orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Mereka merujuk ke Al-Quran. Tapi umat Islam di Indonesia yang juga merujuk kepada Al-Quran tidak menerapkan aturan tersebut. Jadi ada beragam cara mempercayai ayat Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa mempercayai Islam dengan satu cara. Saya kasih contoh lain yang sering saya ulang karena tidak banyak umat Islam yang tahu, yaitu soal perbudakan. Dalam Al-Quran, pemilikan budak itu diizinkan. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa seorang majikan pria diizinkan meniduri budak perempuannya. Memang ada ayat yang menyatakan bahwa memerdekakan budak adalah sebuah tindakan mulia. Memerdekakan budak misalnya bisa dilakukan untuk menebus kejahatan yang dilakukan. Tapi tetap memiliki budak adalah sebuah tindakan yang tidak diharamkan dalam Islam. Pertanyaannya, apakah kita tetap akan menggunakan aturan itu atau menafsirkannya ulang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang? Saya hampir pasti menduga sebagian besar dari umat Islam akan mengatakan tidak akan menerapkan aturan itu di Indonesia saat ini. Ini artinya kan kita menganggap aturan perbudakan itu mungkin dulu relevan dilakukan di abad ke-7, tapi tidak lagi relevan dilakukan sekarang. Ada banyak aturan lain lagi. Yang tentu populer adalah soal poligami. Banyak pria muslim menganggap bahwa dalam Al-Quran ada anjuran untuk berpoligami dengan maksimal 4 istri. Itu ada di surat An-Nisa ayat 3. Tapi yang sering diabaikan, di dalam ayat itu sebenarnya ada pernyataan awal bahwa poligami sebaiknya dilakukan dalam rangka melindungi perempuan yatim. Sejumlah penafsir menyatakan
Anjuran poligami itu dilakukan di saat para pria muslim sering terlibat dan tewas dalam peperangan. Karena itu dalam rangka melindungi para perempuan yang kehilangan ayah atau suami, turunlah anjuran poligami tersebut. Jadi sangat kontekstual. Dalam pandangan saya, An-Nisa ayat 3 bukanlah anjuran bagi pria muslim berpoligami. Kalau sekarang dalam rangka menjaga keadilan, umat Islam di Indonesia dilarang berpoligami, larangan itu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Saya bisa terus melanjutkan contoh-contoh lain. Dari soal perintah agar umat Islam memerangi orang kafir, soal pembagian warisan, soal bank, soal riba, soal suami memukul istri, dan seterusnya adalah contoh-contoh tentang aturan yang tidak bisa diterapkan di sepanjang waktu di seluruh dunia. Jadi ada banyak sekali contoh yang bisa digunakan untuk mengatakan di dalam Al-Quran ada banyak sekali contoh yang sebaiknya tidak diterapkan saat ini. Saya tetap percaya Al-Quran memang berisi ayat yang datang dari Tuhan. Sebagai Muslim, saya juga membaca isinya yang memang memuat banyak panduan moral, cerita, perintah, anjuran agar kita bisa hidup dengan lebih baik di dunia. Tapi Al-Quran tidak bisa diperlakukan sebagai kitab hukum yang berisi aturan-aturan baku yang harus dijalankan saat ini. Isi Al-Quran harus terus ditafsirkan ulang, dikontekstualisasikan sesuai kondisi kita yang berbeda-beda. Jadi saya ingin katakan, saya tetap percaya pada Al-Quran. Tapi saya tidak percaya isi Al-Quran harus ditafsirkan dengan cara yang tunggal, baku, dan tetap sepanjang zaman. Kita harus memahami Al-Quran dengan akal. Tanpa akal, kita hanya akan memperlakukan Al-Quran sebagai sebuah kitab hafalan yang tidak bermakna. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau Perkataan yang pasti banyak disorot ketika mengatakan semua agama adalah benar. Kebenaran tidak dimonopoli oleh Islam. Bisa berada kepada agama yang apapun dan semua agama itu sama. Nah, perkataan ini pasti kontroversial. Dari tahun ke tahun isu ini menjadi sesuatu isu yang terus mengelinding di meja-meja para intelektual. Nah, untuk itu teman-teman silakan kalau ada ingin sampaikan komentar kalian terkait dengan pandangan Bang Ade Armando yang barusan kita simak, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.